Wajib ya dan Iya, wajib kudu harus tuh Bun hukumnya. Oke. Ternyata dengan di arah mid lane malah dengan Kagura membuat Velo enak banget melakukan poking terhadap Rainbow dan juga seorang Kaye. Bahkan Rainbow melihat seorang kawannya harus pulang terlebih dahulu. Sudah level 2, kalau di depan sana Fearless gak mau tinggal diam. Kayaknya akan coba untuk melakukan sedikit invasi ke arah jungle-nya. Walaupun ini cuma jungle bukan purple atau orange buff, tapi kerugian tetap di tangan dari seorang Max, Momo-chan. iya, dan bahkan kalau kita lihat juga di sini, lihat semua pergerakan dari Rebellion bermain dengan cukup agresif. Coba untuk merusuh ke area jungle-nya. Paul dan juga Swallow mencoba untuk memaksakan gimana mereka mau coba ngezoning semua objektif yang bakal diambil sama Max di sini. Oke, bakal coba diganggu. Ripo bakal coba untuk membantu sampai ke arah bottom lane. Iya. Dan bahkan Rainbow masih dikasih nafas untuk melakukan satu buah farmingan. Tapi ternyata freeze lane yang dilakukan Swallow membuat Rainbow kayaknya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan level 4 dengan cukup cepat, Momo-chan. Iya, dan bahkan kali ini Begitu Alpha mereka juga masih bermain dengan cukup pasif ya, tidak mau terlalu gegabah seperti di game yang kedua, nanti akhirnya mereka tidak bisa bermain. Tapi Biru udah low banget di area bawahnya. Masih coba sabar terlebih dahulu 1v1 dengan Mat di sini. Meskipun ada Fearless yang bisa aja tiba-tiba membackup dia. Meskipun dia sudah terlihat sangat low banget. Oh! Oke, first blood berhasil didapatkan dari bottom lane. Flicker ke arah belakang. Valis kami sama seorang Fearless. Tapi Kaye akan menjadi korban yang selanjutnya. Seorang Bad Memory tidak bisa menumbangkan seorang Fearless. Masih terlalu tebal di depan sana. Kaye ditukar oleh seorang Birul. Is okay, masih worth it untuk tim Bigetron. Tapi Rebellion Zion nampaknya mereka udah harus berhati-hati. Lihat, Rainbow sudah level 4. Mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah bottom lane. Tapi ada Val yang memberikan informasi hati-hati. Supir maut is coming. Yo, dan bahkan Birul dengan flicker yang sangat amat tepat timingnya. Menghindari Rainbow tentunya. Dan itu menjadi informasi yang cukup mahal untuk Begitu Alpha. Kalau Birul nggak punya escape mechanism lagi. Yes, benar banget. Udah nggak ada flicker. Rainbow memilih ke arah belakang. Masih menunggu Kaye sudah level 4. Kali ini informasi telah diberikan. Ini bakal lebih berbahaya. Lihat di arah top lane sana. Dairen udah memberikan informasi tapi gak bisa ada yang backup ke arah atas. Dan Turtle diamankan by Samsung Galaxy K-Series. Iya, tapi bakal ditabrak kali ini Max-nya. Masih bisa mundur dengan Phantom Execution dan bahkan Fearless yang tiba-tiba langsung menumbangkan Max begitu saja. Sementara Rainbow bakal coba untuk ngecari terlebih dahulu. Kali ini Fearless-nya tidak terkena tabrakan maut dari seorang Rainbow. Dan Rebellion Zion kali ini Baru mereka dapat Turtle ya? baru dapetin, yes bener banget, baru dapetin Turtle dari Begitu Alpha. Dan bahkan harus kehilangan ditukarkan Max, tapi ternyata di area bawah. Biru pun bakal coba di backup dengan cukup baik. Tapi ternyata Mat masih punya satu buah tonapan memori yang langsung menghujam ke arah seorang Biru. Oke, Kaye nampaknya dia sadar masih ada flee dari seorang Swallow. Benar-benar gak langsung di overcommit. Sedangkan para pemain dari tim Begitu Alpha mereka membalikan keadaan dengan 2 sama dari segi poin. Dalam bottom lane, Matt bakal dapetin lebih keuntungan karena udah ada 2 poin kill dan plating istri lagi dan lagi Momo-chan. Plating dilakukan oleh seorang Matt untuk bisa mendapatkan gold lebih banyak. Lihat di arah sana, Rainbow is coming sama seorang man. Ninut. Tapi ternyata Val di sini yang akan berkorban, namun ternyata belum bisa ditumbangkan oleh 2 pemain. Tapi sepertinya bukan itu yang korban dituju, tapi ternyata Swallow mencoba untuk datang ini Overturn. Dan bahkan kali ini Ki-nya mencoba untuk mengejar siapakah yang akan tangkap, ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan Swallow. Oke, nampaknya di sana Ripo berhasil memakan 1 orang dan bahkan tertangkap di depan sana Rombo yang sangat baik. Clean yang termakan membuat Fearless tak bisa masuk lebih dalam lagi. Ripo di depan sana langsung harus mundur. Ripo akhirnya membuat pertempuran tadi tidak menjadi sia-sia untuk tim Begitu Alpha, Pungwawa. Ya, ini kemenangan tadi, apalagi Birul di sini sudah 3 kali pick off. Ini menurutku adalah salah satu momen di mana Rebellion mereka sudah harus waspada dengan gold lane-nya. Udah harus bisa di cover juga agar Birul gak serta-merta dengan cukup cepat ke pick off. Yes. Iya, betul. Apalagi dengan satu putaran tabrakan mautnya ya dia. Langsung itu supir maut Momo-chan, tapi ternyata lihat Max dapat melakukan clear dengan cepat. Udah memasuki menit 5, gold yang udah lumayan cukup besar. Tapi lihat di depan sana, kayaknya memasuki ke arah jungle yang salah mencoba diberhentikan. Masih bisa digocek, buset. Ini benar-benar supir Tarkam. Supir Tarkam yang bisa kita bilang bakal ditabrakan oleh seorang Val. Dan overcommit terhadap seorang Val. Membuat 1 poin atas tim Begitu Alpha.
Iya, dan kali ini Rebellion mereka mau pasti paksain teamfight di area turtle-nya. di commit. Terkena. Satu buah ini Overton yang connect langsung ke arah Rainbow dan bahkan dari Darren-nya mencoba untuk memfollow up dengan satu buah Falling Starmon. Tapi Matt di sini sudah menggunakan akad memori yang langsung menghujam tapi tidak bisa mendapatkan siapapun dan bahkan turtle-nya juga masih bisa diamankan oleh Fearless. Aku bertanya tadi kenapa Kenapa Matt nggak masuk dengan puncher dan dia menggunakan retribution untuk dapetin turtle, tapi ternyata tadi cooldown. Masih cooldown, makanya kok Matt nggak masuk. Ternyata dia nggak punya retribution. Jadi dia lebih memilih dengan sabar, nggak mau terburu-buru. Birul almost flicker telah digunakan. Langsung ada skill eagle dan bahkan harus menggunakan rough wave untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata di depan sana Max mencoba untuk membantu. Knockout track yang miss. One last hit, quick throw berhasil menyelamatkan hari dari tim Rebellion. Bahkan di depan sana Val masih bisa selamat dari permainan tim Bigetron Alpha. Ini kayak satu persatu mulai keculik begitu saja dan Matt sudah ketahuan posisinya dan bahkan Birul pun langsung men-shutdown dari Val-nya kali ini. Tidak berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Rebellion, malah Matt yang ke pick off begitu saja. Meskipun akhirnya Val yang harus menjual nyawanya juga ya. Kayaknya jujur untuk di game yang ketiga ini Johnson dan juga Kaditanya agak kurang efektif ya Pong ya. Bener, karena udah mulai kebaca juga kan waktu dia hilang, Biru langsung masuk ke dalam jungle. Memang sempat ke-pick lah atau di momen nggak terduga juga untuk Biru sendiri. Tapi di sini dia bisa ngeredam untuk nggak terlalu kelihatan di minimap. Yap, dan bahkan ditabrak balik tapi masih ada Purify juga dari seorang Val kali ini. Swallow mencoba untuk menahan di area mid-nya. Bigetron Alpha mereka sepertinya kayak nggak mau menyanyiakan turretnya dicolong begitu saja. Rainbow di overcommit dan bahkan Rainbow ditumbangi oleh seorang Val di depan sana. Rainbow tertangkap, tapi di arah bottom lane Matt mencoba untuk melakukan sedikit split push dan berhasilkah mendapatkan satu buah turret karena udah datang dari seorang Biru dan gak berhasil. Again and again, one last hit. Tidak berhasil didapatkan oleh tim Bigetron Alpha, tapi ternyata ganking di arah bottom lane. Dan dapat memori. Gak bisa numbangin Biru. Lihat, tersisa satu bar terakhir. Biru dan juga Val ternyata nampaknya kali ini masih bisa bertahan. Dan bahkan kerugian di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi Rainbow mulai datang lagi dan lagi mencoba untuk membuka vision untuk Bigetron Alpha. Dan bahkan ngelihat di game ketiga ya. Entah kenapa Bigetron Alpha yang kayak agak sedikit, mapnya agak sedikit ini, gelap nih. Karena mereka sampai nggak tahu di zoning dari matnya tadi di area bawah, sehingga nggak ada yang bisa nge-cover matnya. Sekarang posisinya dibalikin. Birul yang tadinya awalnya ke pick off terus, sekarang matnya udah mulai di zoning nih. Bahkan dari Rainbow kayaknya masih menunggu momentum. Dia bakal masih menunggu sedikit kombinasi dari seorang KYE karena dia nggak bisa melakukan overcommit dan nggak memiliki damage. Tapi lihat Rainbow ke bawah dan semua damage kali ini masih dihindari. Tapi untungnya flicker di saat KYE berada di dekat situ. Ditabrak kembali, KYE masih mau lebih. Val masih coba bertahan, udah ada Tina Shield. Kali ini tidak mungkin bisa ditumbangi dengan secara instan tanpa adanya rough wave. Iya. Ya, tapi memang dari sisi zoningnya ini Birul yang harus hati-hati sih. Dia menjadi target incaran dari Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan Max kali ini mau nggak mau ditabrak lagi dan lagi circling Eagle bersama dengan knockout strike dari Fearless langsung menumbangkan Max di area mid-nya. Sementara masih mau dipaksa lebih kali ini Ripo udah mencoba untuk mengusir pergerakan dari Rebellion Zion, sementara Val lagi dan lagi Val selalu bisa untuk mengcover dan bahkan menzoning balik pemain-pemain dari Bigetron Alpha sehingga membuat Fearless kali ini tidak bisa di pick off dengan cukup mudah. Wow, short skill yang cukup banyak dikeluarkan Ripo, tapi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan hari dari seorang Pakuito. Dan bahkan Lord sudah muncul, one by one situation di arah bottom lane atas seorang Birul dan bakal hilang begitu saja. Belum dapat memori, tapi ternyata Birul sudah ter-take down, gak bisa bergerak kembali. Lord udah bakal coba dicolek begitu aja, seorang Fearless nampaknya memilih untuk mundur karena tidak terlalu baik melakukan teamfight dengan angka 4 versus 5. Iya, ini seperti yang kau bilang ya, Birulnya diincar habis-habisan Rainbow. Kalau udah dapat informasi 4 di atas, udah pasti Birulnya sendirian. Benar, dan inilah Birul yang selalu dicari juga. Tadi sempat stop di angka 3 dari sisi death-nya. Sekarang udah nambah 2 lagi. Sempat dibalikin ya, bahkan kayak matnya yang sempat diculik balik. Ya. Tapi ketika Rainbow lagi dan lagi ngedapetin momentum, ngezoning, dizoning beberapa pemain dari Bigetron Alpha seperti Ki dan juga Matt, ini Birulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang satu gue suka dari Rebellion. Lihat level dari Pakitonya sendiri. Luar biasa. Farming terus dapetin point kill dan dia lebih susah untuk bisa dipunish. Ya memang jabnya atau knockout strike-nya bisa meleset sekali. Tapi setidaknya tidak kepunish sebagaimana misalnya puncture yang meleset. Yes, betul banget. Tapi lihat di depan sana dari segi itemnya Matt
udah langsung menuju ke arah satu buah Malefic harusnya ya. Dan di sisi lain, wah Fearless ini udah sakit banget. 8.000 Ji. Iya 8.000 dia immortal kah? Kayaknya iya deh. Iya, Immortal. Immortal apa Antiquiras? Imo gak sih? Kayaknya immortal deh. Ji. Bisa imo ya? Iya. Bisa imo terus habis itu Malefic Roar. Dipukul palanya bererakan tapi ternyata Val di sana berhasil menangkap. Kayeye mencoba mengarah ke arah zona. Viral Flicker masih bisa dihindari tapi bahkan Kayeye yang harus kewalahan. Satu poin telah diamankan. Swelo udah tidak ada keagurannya dan bahkan Val di depan sana mencoba untuk menahan semua Rainbow. Rainbow Mate? bersama Ripo bersama seorang Mat kali ini mencoba mengejar ke arah Val. Lakukan distraction dan nampaknya Val masih selamat. Val tidak tertumbangkan. Gading dikeluarkan dari one by one situation dalam mid lane. Penumbangkan seorang Birul yang udah gak punya flicker lagi. Wow, Max-nya yang terlalu free kan kali ini. Lihat Fearless yang sudah ketahuan posisinya juga. Max mencoba untuk mencari positioning. Repositioning lagi dari seorang Max. Karena dia nggak sanggup untuk numbangin Fearless sendirian. Dan bahkan kali ini dari Rebellion mereka berfokus untuk ngedapetin turret di Remit. Oh, tapi Val harus berhati-hati. Damage turret dan bahkan Detonus Welcome Connect. Tapi di counter balik dengan Recycling Eagle. Namun ternyata ada backup yang baik dari teman-temannya itu Rainbow dan juga Ki di Remit. Oke, daerah di sana terlihat dengan jelas oleh seorang Max. Ripo berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan sedikit badannya. Ini akan menjadi Lord tim Bigetron Alpha kah atau bakal dikontes oleh tim Rebellion Zion. Dan setelah lagi, lihat Kaye ke arah belakang. Cielo akan menjadi pilihan. Dan bahkan Fearless yang tertangkap. Dan Rafa mencat down. Fearless harus hilang di telan bumi. Kaye berhasil menyelamatkan Bigetron Alpha untuk kali ini. Dan harusnya retribution on point dari seorang Max membuat Lord sangat bebas di tangan dari Bigetron Alpha. Ditambah dengan Birul yang harus kembali dilahap oleh seorang Brody. Wah, ini sulit banget ya dari Rebellion Zion, meskipun mereka kelihatan tanky banget ya kok. Dari Val-nya, dari Dairon-nya juga. Tapi pas Swelo coba ngejuk tadi, pergerakan dari Rainbow sama Ki, mereka dapetin target yang lebih mahal bahkan, Fearless. Kalau menurut gue ini jangan nabrak dulu. Oh, bahaya sekali ternyata ada overcommit kayak di sana dikembalikan kembali dan Swelo berhasil ditumbangkan untuk follow up dari seorang Max di saat yang tepat. Hampir saja dari Swelo berhasil menggoceh dengan flea yang dia miliki. Tapi dengan keuntungan yang dimiliki dari seorang Bigetron Alpha, ini membuat Rebellion Zion harus melakukan pertahanan dengan 4 versus 5 Momo-chan. Ini bencana. Dan bahkan kali ini dari Rebellion Zion, mereka mau nggak mau harus nge-clear load terlebih dahulu di area bawah. Dan aku merasa kayak Biru memang nggak punya item yang cukup. Dia nggak ada damage yang benar-benar bisa ngebantu Rebellion Zion di team fight-nya. Yes, apalagi dengan target yang diberikan oleh Bigetron Alpha sendiri ya. Dan satu lagi sebenarnya poin kita adalah bahwa bagaimana mid turret untuk tier yang pertama tadi yang menjadi fokus Rebellion Zion, mereka hilang 3 di sana dan itu adalah harga yang mahal. Waktu mereka lagi pengen dapetin mid turretnya, itu mereka maksa tanpa ada minion sama sekali tadi. Iya, kayak mungkin kalkulasinya agak sedikit miss dari Val sendiri sampai akhirnya dia meskipun udah pakai Cycling Eagle masih ke pick off juga. Tapi kali ini dari Dairon mencoba untuk mengusir pergerakan dari Bigetron Alpha di area midnya. Ripo harus ngedapetin stack dari Big Guy terlebih dahulu kali ini. Harus bersabar dan bahkan dari Rainbow udah mulai masuk, udah mulai nabrak lagi dan lagi. Masih ada rapid touchdown, bakal ditabrak balik Dairon. Langsung hilang begitu saja. Terkena satu buah tanaman memori dan bahkan Swelo yang bakal coba dikejar. Tidak punya satu buah flea dari seorang Swelo dan bahkan Max pun mencoba untuk mengejar demi pasti satu buah puncture dan bahkan Phantom Execution dari seorang Max langsung menumbangkan Swelo yang tidak bisa lari kemana-mana. Di arah mid lane, 3 player dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk mendorong ke arah turret innernya yang bakal coba didapatkan. Bersedia hilangkan inhibitor dan sepertinya mereka tidak mau mengulangi kesalahan dengan adanya meta penggaris. Tidak ada one strike push yang dilakukan. Mereka memilih untuk mundur walaupun keuntungan di tangan mereka dengan posisi 3 versus 5 yang harusnya setidaknya mereka memaksa. Entah mereka kalau nggak dapat turret, mereka tuh dapat point kill. Ya. Tapi untuk sementara sih dari Rebellion Zion mereka harus fokus ke Birul. Birul ini item harus jadi dulu 1 atau 2 item lagi. Karena dia fokus untuk mendapatkan item attack. Yang berarti bahwa secara defense ini sangat lemah banget. Karena satu buah rapid touchdown ini udah pasti sih. Bakal meng-KO Birul. Kalau kenanya pas on point ke dia lagi. Yes, Ini sulit. Semuanya kan bahkan ke Birul. Tapi bahkan Mate di sini udah punya immortality, udah punya brute force juga kok. Jadi defensif banget dari Mate dan Biru lagi dan lagi baru dibahas sama Kowawa langsung hilang untuk yang ke-8 kalinya. Walaupun bersama Dairon yang tanky banget di depan, ini masih nggak bisa menahan pergerakan damage dari Bigetron Alpha karena Mate udah jadi banget. Max-nya juga di sini dengan damage-nya masih kena banget. Tuh, ini
Bigitron Alpha masih megang banget sih untuk permainannya di game yang ketiga. Apalagi lihat tuh Rainbow Key. Nabrak ke arah Fall kali ini Oji. Oke, tapi ternyata di sana masih bisa selamat. Langsung ada satu buah 8 Daytona. Welcome to my channel. Menuju ke arah seorang Fearless dan hilang. Fearlessnya nggak bisa bertahan kembali. Tyrant too strong. Purify telah digunakan tapi dapat memory one last hit. Salois Kamina menghindari hingga overternya. Hampir saja bisa di-overcommit tapi Swallow kali ini juga harus menjadi korban yang kedua. Ini bukan hal yang bagus. Ini bencana untuk Rebellion tapi ternyata ada sedikit pause. What happened? I don't know. I don't know anything. I don't know anything dan masih menunggu ya karena tiba-tiba ada pause yang akan kita lihat tentunya, tapi perbedaan network 8.000 di menit 15 kok. Ya, bukan hanya dari perbedaan network seperti itu tadi. Dari segi posisi fight juga yang terjadi. Untuk semua fightnya tadi masuk ke mid game, masuk ke late game, itu semua dimenangkan sama Bigitron. Kayak mereka sebenarnya kayak cuma numbangin satu Birol. Cari namanya Birol, dapetin itu gak ada source damage lagi. Meta balas dendam. Dong. Karena di game kedua ya, game sebelumnya ya. Iya, matchnya bener-bener gak dikasih main kan? Bener, pas Pakitonya mau coba follow up balesin, selalu ada Ripo. Daytona's welcome. Gak bisa knockout strike, bahkan harus telan. Bener banget. Dan sebenarnya Val udah bagus banget. Val udah ngebadarin poin. Waktu lagi ada rapid touchdown, dia rela loh. Dia rela banget nabrakin. Dia sengaja tabrakin biar gak kena ke arah teman-temannya ya. Bener, tapi ya momennya ya seberapa lama untuk bisa mengcover Biro. Karena terkadang kalau kita lihat, ya Biro memang main sendiri. Dia ditugaskan untuk, entahlah ya ditugaskan atau gimana, tapi dia selalu split sendirian. Dan waktu ada 4 orang di sana gak ada Birul nih. Nah, ini udah kebaca. Iya, dan mobilnya langsung ke bawah terus-terusan. Mereka pokoknya nggak peduli sama Fearless, mereka nggak peduli sama apalagi Fall ya. Tabrak aja dulu. Birul yang dicari. Ini kalau nggak dicari ke lane yang berbeda atau nggak di jungle. Di jungle. Udah itu aja sebenarnya. Sama ada informasi yang kita harus berikan. Apa tuh? Ini ada jeda masalah teknis komunikasi dari tim Rebellion Zion. Iya. Yang kita bakal coba selesaikan. Untungnya ya seperti biasa. Ini adalah berkat dari para wasit kita, referee kita yang selalu membantu dan bahkan menemani kita dari season pertama sampai hingga season yang ke-9. Benar. Yang membantu para player yang sedang kesusahan. Thank you untuk para referee. Wih, keren banget. Yang selalu sigap ya. Sigap, lihat dong. Gak pakai banyak alasan, dia langsung langsung buka. Iya. Jadian. Apa? Set jadian. Kalau set jadian, cepet putus biasanya. Aduh, tapi ya memang ini masalah teknis yang harus kita sabar ya teman-teman ya. Biar player-playernya di sini juga mainnya lebih nyaman. Gue penasaran. Biar adil. Apa tuh? Di kolong meja BTR tuh ada apa ya? Soalnya dari tadi banyak yang lihat ke bawah tuh, lihat Ripo lihat ke bawah. Abis ini nanti Max lihat ke bawah lagi tuh, lihat ke bawah. Kok serem sih? Rainbow doang tuh yang dari tadi ngelamun jorok. Iya kan? Astaga. Bener gak? Berapa kali kan dari awal kita ngeliatnya ke bawah. Dari masih ada Age, ngeliatnya ke bawah. Gue penasaran nih bawah ada apaan sih? Mikir. Mungkin ada sandal baru di bawah. Nah iya kan bingung ada apaan ya. Sandal baru. Sandalnya hilang gak ya? Kalau Rainbow ngerinya gue kesambet. Astaga. Ini kan bengong dari ngango aja. Oke. Dan memang game ketiga yang keras sebenarnya awalnya ya itu masih 11, cukup 12, ya. Ikual iya. Jadi masih sama-sama ya, kayak ada trade meskipun kayak Birole duluan yang ke punish 3 kali terus dibalesin matnya dipunish 2 kali, tapi pas udah masuk nih kayak udah mulai kebaca sama Bigitron. Iya. Mereka udah tahu posisi yang harus diincar adalah lapor Birol ada di sana di mana? Ada nggak ada. Oh udah pasti nih split nih sendirian. Langsung, iya. Padahal dari awal ya, aku ngerasa kayak Rebellion mereka udah dapetin banget sih tempo permainan darinya si Rainbow sama Siki kan. Kayak mereka udah bisa hindarin, Val pun kayak berani tabrakin. Tapi setelah Birul nih kecilik demi satu persatu, Rebellion mereka mulai kebingungan sebenarnya. Ya karena mereka butuh banget kan untuk burst dari clean sendiri ya. Benar. Sama Birul. Damage-nya kurang kok. Ya, dan tadi memang dari segi itemization-nya juga itu udah full damage buat Birulnya. Iya. Cuman dengan item seperti itu pasti dia ringkih banget. Ya. Dia tipis glass cannon. Benar. Lagi jalan juga kena senggol sekali rapid touchdown ke atau rough wave juga itu pasti tumbang. Mungkin positioning yang harus diperhatikan Betul, juga ya. betul. Dan Valbu juga yang harus sering-sering lebih rajin lagi open map, meskipun udah rajin banget. Tapi tetap aja itu nggak cukup buat Birulnya karena masih ke pick up terus. Iya.
Banyak banget sih tadi kejadian yang terjadi juga. Wah, benar-benar nggak bisa lagi dibendung sih permainan tadi. Bahkan dari kedua belah pihak ya. Kalau bisa gue bilang, ini kenapa Rebellion yang agak lebih fall off? Karena makin banyak ya poin death yang didapatin seorang Birul, resurrection-nya bakal lama. Betul. Iya. Dia nggak bisa farming. Betul. Ketika musuh-musuhnya tetap duit dan itemnya bertambah, Birul tetap di posisi seperti itu. Makin lama, resurrection-nya makin lama juga dia hidup. Betul. Gak punya farmingan, gak punya apa-apa. Makin Jadi ketinggalan. ya gap-nya yang makin lebih tinggi. Gap-nya, tapi kalau soal gameplay masih bisa ngimbangin lah dari Rebellion Zone ini. Iya, Bahkan benar banget. kalau aku bilang, Bigetron yang harus hati-hati jangan terlalu termakan dengan gap yang terlalu jauh. Dan menurutku ya dari Bigetron juga ini mereka hati-hatinya adalah bahwa mereka nggak boleh terlalu fokus juga untuk mendapatkan Birul terus-terusan. Iya. Karena lama-lama juga oke lah Birulnya mungkin tumbang terus, bisa dihadang, tapi kita bicara soal late game, ini masih ada Esmeralda loh. Esmeralda sih tadi jadi sandbag banget sih di Betul, depan. masih ada Esmeralda, masih ada Kagura juga. Tapi memang sebenarnya damage-nya dari Bigetron tuh udah sebenarnya penetrationnya udah masuk ke Esme sih. Ke Kalau aku Esme ngeliat. semua Iya, ya. Nah, tinggal bagaimana nanti Esme-nya bersinar, bercahaya di late game. Kan kita tahu lah Esmeralda explainer yang kuat sekarang. Terus juga nanti dia di late game bisa selain daripada kasih damage, bisa seret damage juga. Betul. Bisa jadi Dari tank. Johnson. Dari Johnsonnya juga bisa. Nanti juga Baratsnya bisa di head to head dengan dia. Jadi di Daytona's Welcome ini harus dipaksakan untuk masuk ke arah dari Esmeralda. Iya, betul sekali. Jadi mungkin late game adalah jawaban untuk Rebellion. Ya harus ke late game sih, dan dua-duanya memang punya kunci adalah bahwa dari late game nanti Late game plus Lancelot clean. bakal fall off. Yes, betul. Late game plus clean-nya juga harus dapetin farmingan yang cepet. Ya. Jangan sampai ke pick off lagi. Tapi dengan kondisi tadi harusnya nggak cepet ya. Iya, susah ya sih sebenarnya. Kayak Uji bilang, ini dia resurrection-nya bakal lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Makin lebih lama, nggak punya salah satu sumber deal damage. Team fight kalah, mundur lagi, Makanya. didorong lagi, jungle-nya habis botak, udah minionnya nggak dapet, jungle-nya botak, ke jungle nggak bisa. Iya, plus aku ngeliat ya berkali-kali team fight-nya itu Max sebenarnya nggak ikut bareng sama teman-teman dari Bigetron. Kayak dia coba ngejernya ke arah Swallow atau enggak ke Fall-nya. Yang bisa di-commit. Iya, yang biasa dia commit gitu. Tapi di menit ke 20, apakah Lancelot masih bisa? Sebenarnya bisa-bisa Sustain kasih aja damage. sih. Tapi satu yang tadi mau mention ya dari Max ya. Max tadi waktu ada fight yang di arah dari Lord, itu ngelihat Birulnya lagi di tengah, lagi berusaha buat dapetin ini middle turret tadi yang tengah tuh. Dia lagi sendirian di sana. Jadi dia bantu. Oh iya. Nah itu Birulnya ke pick up sana sayang banget. Itu Benar. dead keempatnya Birul tadi. Aku ngeliatin tadi. Dead keempat kan 3 stop nih ya. Iya. 3 stop dia dapat 1. Terus habis itu yang keempatnya. Empat ya? Karena dia pengen dapetin mid-nya dulu. Iya. Dia kepanis di sana. Plus udah gitu Terus yang dua kan Val dengan si Val-nya. Fearless datang. Val dengan Fearless datang, nggak ada minion sama sekali, nggak ada Bane juga. terlalu maksain untuk Terlalu dapetin maksa, turret benar. minion. Oke, kita bakal langsung back to the game, di mana kali ini langsung fokus menuju ke arah Lord. Lord yang udah lumayan tebal, tapi untungnya belum berubah menjadi Lord paling ganas sedunia, ya kan? Ketika menit 18, wah itu kasusnya beda tuh. Itu Lordnya aja di atas 18, Cimo. Mau diambilnya susah. Apalagi habis udah diambil terus mau dihilangin kan. Saking tebal sakitnya juga ya. Atit. Tapi lihat Rainbow mulai rotasi lagi. Mat juga bakal nahan lajunya minion biar nyamain laju Lord juga di area atas. Dan Rainbow masih ninu. Asik banget dia muterin di area river ya. Dan menunggu momentum yang tepat tentunya untuk seorang Rainbow ngelakuin inisiasi. Nunggu atas sih dia. Mereka nunggu atas nih. Mereka nunggu atas masuk. Bakal di defense secara bersamaan. Lihat 3 wave datang ke arah inhibitor. Ini saatnya untuk berubah menjadi satu buat transformer. Wah. Dan bahkan lihat langsung berhasil mendapatkan 1 poin untuk seorang biru untuk ke-9 kalinya. Rainbow harus ditumbangin begitu saja. Tapi Max masih mau lebih. Silakan menjadi pilihan. 1 poin dan bahkan di sini Max masih bertahan menuju ke arah base-nya. Ini Bajana. Lihat. Base-nya berhasil di-clear oleh para pemain dari tim Rebellion, tapi ternyata Super Minion tidak tinggal diam. Fokus karena base gak apa terjadi dan Max save the day. Wow. 2-1. Ternyata kita tidak akan melihat traumatik. Yes, yang terjadi untuk Bigetron Alpha di minggu awal dari MPL Indonesia season yang ke-9 dan berhasil mengamankan poin 2-1. Wait.
Gak ada Counting. selebrasi ya, gak ada selebrasi. Oh, dia kayak gini-gini tuh bukan Ampun, selebrasi. ampun. Oh, ampun. Oke, tapi good job. Good game, well play untuk Good tim game banget. Rebellion Sian Iya. yang berhasil